حضرة نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعهم إلى حضرة جميع إخوانهم الأنبياء والمرسلين وشهداء الصالحين أولياء المقربين وعلماء العاملين والمسلمين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب بسؤال الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب kita lanjutkan mudzakarah kita masih membahas tentang fikih najasah yang berkaitan tentang najis dan cara membersihkannya. Terlanjutkan, minggu yang lalu sudah kita bahas sebagian, mungkin sekarang juga kita lanjutkan pembahasan sebagiannya. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illa yasiron minad dammi wal qayhi. Kemarin kita bahas mengenai najis yang berat, kemudian juga sudah yang ringan. Sekarang najis yang dimampu, dia najis tapi dimaafkan. Jadi disebutkan wala yu'fa, dan tidak dimaafkan an-najasatu, wala yu'fa, dan tidak dimaafkan an syai'in, dari sesuatu, minan najasati, dari najis-najis, illa yasira, kecuali sedikit. Najis itu kalau sedikit dimaafkan. Dari apa saja? Minad dammi wal qayhi, dari darah dan nanah. Dari darah dan nanah. Yang aslinya darah dan nanah itu hukumnya najis. Dalam Al-Quran disebutkan hurimat alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir, diharamkan atas kalian daging bangkai dan daging babi, wadamma, dan darah. Haram maksudnya najis juga dia. Bangkai itu najis. Disebutkan tapi tidak ada nanah, Ustaz. Nanah itu kan juga ada darah yang sudah busuk. Darah itu kalau busuk lama itu jadi nanah. Maka sama saja. Tidak dimaafkan dari sesuatu yang najis kecuali yang sedikit daripada darah dan nanah. Wa yu'fa anhuma bi thawbin aw badanin, dimaafkan atas keduanya jika sedikit darah dan nanah tersebut jika berada di pakaian atau di badan kita. Semisal mungkin sedikit luka di tangan kita mengeluarkan darah, terus kena pakaian kita, terus itu kita pakai sholat. Kalau memang dia sedikit dimaafkan, sama kayak darah nyamuk misalnya. Kita ngaji sekarang ini duduk-duduk, tiba-tiba ada nyamuk hinggap di pakaian kita, kita tepis, terus kena darahnya nyamuk. Nah, darah nyamuk itu ulama menyebutnya masih dikatakan sedikit, maka dimaafkan. Begitu juga mungkin ketika kita bisul itu kan kita duduk, lama duduk, pecah dia keluar sedikit nanahnya di pakaian kita, mengenai pakaian kita. Kalau memang itu sedikit, maka itu dimaafkan. Paham ya? Aslinya najis memang, darah nanah itu najis. Dimaafkannya karena jumlahnya sedikit. Tapi kalau dia banyak, mungkin berlepotan, ya sudah, itu hukumnya najis, harus diganti pakai pakaian yang suci, atau harus dicuci dulu baru kita boleh menggunakannya. Maka nggak boleh hukumnya. Ada sebagian kan di tempat kita ini kalau korban Idul Adha atau nyembelih sapi atau kambing itu darah sapi itu ditadong, atau darah kambing itu ditadong, kemudian dibekukan, kemudian dimakan. Katanya ini hati. Hukumnya gimana? Tetap
haram. Walaupun hati itu juga bagian daripada darah, tapi itu diproses alami langsung oleh Allah. Bukan kita buat-buat sendiri. Ada darah kambing itu kita taruh, terus kita bekukan dia sehingga seperti hati. Enak memang dimakan, itu tetap hukumnya najis, ya. Nah, sebagian ada kan, ada ya dijual-jual juga itu, harus hati-hati ya. Ini semua sih tubuh binatang itu sebenarnya dari darah kemudian menjadi daging. Selagi dia berbentuk darah, tidak boleh kita makan, itu hukumnya haram. Atau kita proses dia, kita bekukan sehingga dia kental beku, terus kita makan, tetap saja hukumnya haram karena diproses oleh kita. Gitu. Sama halnya dengan cuka. Cuka itu kan kalau dia proses sendirinya, terus dia jadi arak, bisa dipakai. Tapi kalau cuka itu kita yang proses dia, anggur itu kalau kita rendam biasakan taruh di satu tempat bertahun-tahun gitu, setahun 2 tahun, itu kan jadi cuka dia. Nah kalau tidak proses, tidak kita taruhin obat atau apa, terus dia jadi cuka anggur itu, maka hukumnya haram. Tapi kalau anggur itu kita biarkan saja dia taruh bertahun-tahun terus jadi cuka, nah, tidak haram karena memang prosesnya sendiri. Sama seperti hati ayam atau hati kambing itu kan dari darah juga, tapi karena alami dia diproses oleh badan tubuh, suhu tubuh daripada binatang tersebut yang langsung Allah proses, ya itu tidak masalah. Tapi kalau kita sengaja nadong darah binatang sembelihan kita itu, terus kita bebukan, terus kita makan, itu hukumnya najis, tidak boleh. Kemudian wa illa ma in la nafasa lahu sa'ilah kadzubabi wan namli. Kemudian juga binatang-binatang yang la nafasa lahu sa'ilah, yang ketika dibelah dia punya tubuh itu dia tidak mengeluarkan darah, maka itu juga tidak najis. Namanya bangke itu kan setiap binatang yang mati tanpa disembelih apapun itu, mau binatang yang halal dimakan dagingnya, entah kambing, sapi atau ayam, itu mati tanpa disembelih, nah, bangke jadinya. Atau yang tidak halal dimakan dagingnya seperti kucing, itu kan tidak najis tapi tidak bisa dimakan. Tapi kalau dia mati tetap hukumnya bangke. Tapi ada bangke yang tidak najis. Sini disebutkan seperti kadzubabi, seperti lalat, wan namli, dan semut. Dengan syarat, ada disebutkan, dengan syarat kita tidak membawanya, tidak membunuhnya terus kita bawa. Ada misal kita sholat, tiba-tiba ada bangkai semut di kantung kita atau di tempat sholat kita, itu bangkai semut. Namanya bangkai kan najis. Nah karena semut ini tidak ada darahnya, kalau kita pecet semut itu kan ada darahnya. Sama juga dengan lalat kan nggak ada darahnya. Setiap binatang-binatang yang tidak ada darahnya itu tidak najis. Paham ya? Kadzubabi sebagaimana wan namli dan semut. Idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Maka kalau ada kita punya kopi atau wadah teh atau minuman lah, es dan sebagainya di gelas, kok tiba-tiba ada lalat jatuh, gimana hukum minuman kita itu, najis atau enggak? Hah? Yang penggemar kopi nih enggak najis. Kita minum kopi tiba-tiba kan lalat masuk, maka itu tidak najis. Maka Nabi sabdakan, idza waqa'a fi ina'i ahadikum adzubab, maka jika jatuh salah seorang di antara kalian wadahnya
dijatuhi oleh lalat gitu. Fal yagmis, hendaklah dia celupkan lagi. Fa inna fi ahada janahihi syifa wal ukhra da. Karena salah satu daripada sayap lalat ini ada obatnya dan ada racunnya. Menunjukkan bahwa ketika masuk ke wadah minum kita itu lalat, dia tidak najis. Boleh kita minum, dicelupkan sudah. Siapa tahu nanti yang masuk itu lalat, sayapnya yang beracun itu, sehingga jadi mudarat, nanti kita sakit dan sebagainya. Maka Nabi sabdakan, celupkan dia biar kedua-duanya masukkan dalam salah satu sayapnya ini ada obat dan ada penyakit. Celupkan sudah, terus buang minum. Dia tidak najis, jangan khawatir gitu. Biasanya kan kita kalau ngopi atau makan jatuh di tempat makan gitu bang, lalat mati di situ, ya, tidak najis, tinggal celupkan lagi terus buang minum. Paham ya? Idza waqa'a fil ina'i wa mata fi fa innahu la yunajjisahu. Jika jatuh ke wadah minum kalian lalat, maka dia tidak menajiskan minuman tersebut. Tinggal kita masukkan lagi terus buang, terus minum gitu. Jangan kita buang mubazir, apalagi baru-baru diseduh. Kemudian idza mata fil ina wa afhama qawluhu waqa'a ay bi nafsihi, dengan syarat jatuhnya itu dengan dirinya sendiri. Jadi tiba-tiba dia kecemplung di tempat wadah minuman kita. Nah, kalau dia kecemplung di wadah minuman dengan sendirinya, maka itu tidak menjadi najis. Idza tarahu al-hawa la yadur walau tarahu hayyan lam yadur wa in wasala mayitan fala yadur. Misal dia terbang terus kena sama angin, jatuh terus dia mati di situ, tidak najis. Atau mungkin ada cicak yang makan dia terus diutakkan sama cicak itu masuk ke makanan kita, juga tidak. Tetapi jika kita sendiri ambil lalat itu terus kita celupkan terus mati di situ, najis. Jadi jika kita sengaja menaruh lalat itu, entah yang masih hidup terus dia mati di situ atau yang sudah mati kita masukkan ke wadah minum kita, maka najis. Wa idza mata fil ina wa afhama qawluhu wa qawa'a bi nafsihi law turiha ma la nafasa lahu sa'ilah bil mani'ud. Tapi jika kita sendiri yang memasukkan lalat itu, baik yang hidup kita masukin terus dia mati di situ atau yang sudah mati terus kita masukin ke tempat minum kita, maka dia membahayakan. Maksudnya membahayakan itu najis, tidak boleh diminum. Paham ya? Kalau sengaja kitanya atau teman kita yang memasukkan ke situ ke minuman kita, maka hukumnya tidak boleh diminum itu kopi teh tersebut, harus dibuang. Wa huwa ma jazama bihi ar-Rafi'i fi as-Sahih as-Saghir. Terus walam yata'arrad li hadzal mas'alah bil kabir. Wa idza kathura maitatu ma la nafasa lahu sa'ilah wa ghayyarat ma waqat bihi najasathu. Nah, tetapi jika banyak lalat itu masuk atau semut itu masuk dengan sendirinya ke kopi kita atau ke minuman kita, terus merubah keadaan air tersebut, maka jadi najis. Kalau tadi kan dengan syarat tidak kita sengaja, bukan kita yang memasukkan, dia jatuh sendiri atau dimasukkan oleh binatang yang lain, maka tidak perlu kita buang minuman kita buang lalatnya terus kita minum. Tetapi ini lalatnya dia datang sendiri ke minuman kita, tapi jumlahnya banyak, sehingga minum kita ini berubah, entah baunya, rasanya atau warnanya, atau gimana. Wa ghayyarat ma waqa'at bihi najasatuhu, maka jadi najis. Kita punya minuman misalnya teh gitu, tiba-tiba semut banyak masuk situ dan mati di situ, sehingga teh itu tadi yang warnanya apa, warna teh ya, apa warnanya teh itu? Coklat kemerah-merahan gitu, kok jadi hitam gara-gara banyak semut, walaupun dia sendiri yang masuk, tetapi merubah keadaan air tersebut, maka jadi najis. Terutama penjual-penjual es itu kan,
Menjual es itu biasanya dia ada air gulanya kan, air gulanya itu untuk memaniskan itu. Nah, di sana banyak masuk apa namanya, madu itu, kejerohan banyak masuk, sehingga berubah keadaannya. Biasanya karena dia manis banyak datang itu, kok masuk terus mungkin banyak di situ, sehingga merubah warnanya itu jadi gimana, coklat jadinya air itu, jadi najis. Tapi kalau nggak merubah ya tidak. Tapi tentunya dengan syarat tidak kita yang masukkan. Tapi kalau kita yang masukkan, jangankan banyak, satu aja kita masukkan ke situ jadi najis. Paham ini ya? Jangankan banyak, satu aja kita masukkan sengaja ke minuman kita, entah kopi kita, jadi najis. Ini yang tidak najis itu kalau dia datang mati sendirinya. Tapi kalau mati sendiri juga karena banyak jumlahnya terus berubah keadaan air itu, entah baunya mungkin atau rasanya atau warnanya, najasathu, maka menjadi najis. Ini penting kita perhatikan ini supaya masuk ke perut kita itu yang halal. Karena benda-benda yang najis atau yang tidak dibenarkan syariat masuk ke perut kita, itulah yang bikin kita itu malas dalam mengerjakan ibadah. Jadi fungsinya makanan ini kalau dia halal itu menyebabkan kita itu kuat dalam mengamalkan ibadah-ibadah kebaikan. Sama kayak mobil atau motor itu, kalau bensin yang pas sesuai aturan daripada showroomnya atau dari tempat pengambilan mobilnya, tempat pengambilan mobil, dealer gitu. Sesuai dengan arahan dealer itu kita masukkan oli atau bensinnya, akan bagus, awet. Tetapi kita nggak ikut arahan showroom atau dealer itu. Jangan masukin bensin kayak begini, itu kita masukin, mungkin jalan 1-2 lama-lama nanti cepat rusak, baru setahun sudah rusak. Begitu juga badan kita ini. Allah perintahkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makan yang halal yang baik. Kenapa? Kalau kita makan halal yang baik ini yang bikin kita gairah, semangat dalam ibadah. Tapi kalau kita nggak pedulikan makanan kita, mau yang halal atau yang haram dan subhat, yang penting dapat bat saja, nah itulah yang bikin kita ini terhalang dari berbuat kebaikan. Malas itu bukan karena kita nggak punya tenaga, bukan karena kita sakit, bukan. Karena yang masuk ke perut kita ini banyak makanan-makanan yang kurang halalnya begitu, sehingga berat kita untuk bergerak datang ke tempat-tempat kebaikan, sholat berat, zikir berat, ngaji berat. Itu caranya lihat apa yang kita makan itu. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani beliau mengatakan, kalau kamu perbaiki amalanmu, pertama kali yang harus kau perbaiki makananmu. Kalau kau perbaiki amalan tetapi makananmu nggak diperbaiki, nggak bisa sudah. Karena makan inilah yang menyebabkan kita punya energi. Ya. Kalau baik, maka itu yang bikin kita semangat dalam ibadah. Dulu ada seorang ulama gitu, soleh. Suatu ketika beliau ziarah ke Sofok yang dikatakan wali Allah, ziarah ke situ, alim juga ziarah. Maka selesai ziarah itu hanya sesaat saja, sejam ziarah ke situ duduk. Cuman beliau sempat makan makanan yang disuguhkan oleh orang dekat dengan Allah itu. Maka sampai 40 hari itu pikirannya ingin zikir, ingin tahajud, ingin macam-macam, pokoknya ibadah toh, semangat di dalam ibadah. Selama 40 hari itu nggak hilang kesemangatnya, karena sebab makanannya orang-orang baik, orang-orang soleh. Kayak kita diperintahkan Nabi, kul ta'am taqi, makanlah makanannya orang-orang soleh. Itu perintah Nabi. Kita diperintah makan makanan orang soleh. Wala ya'kulu ta'ama illa taqiyan, dan jangan kamu usahakan kamu dimakan makananmu itu oleh orang-orang soleh. Kul ta'amut taqi, makanlah makanannya orang-orang soleh. Usahakan makanan kita, wala ya'kulu ta'ama, dan jangan sampai dimakan makananmu itu kecuali orang-orang soleh. Kita diperintah makan makanannya orang-orang soleh, dan kita usaha bagaimana makanan kita ini dimakan oleh orang-orang
soleh. Itu sabda Nabi, itu perintah Nabi. Karena penting sekali masalah makan. Malam yubadi bi'ibabin yakul. Siapa yang tidak peduli dari mana diambil makanan, tidak peduli halal haramnya, punya bat saja, maka kalau di akhirat Allah pun tidak peduli dari pintu mana dia dimasukkan ke neraka oleh Allah. Maka kemudian selepas itu dia bertamu lagi di tempat orang yang nggak jelas, preman atau apa, bertamu ikut makan, mungkin diajak temannya nih, ulama, dia ikut makan, cuman minum sedikit aja teh. Maka dari situ itu berubah keadaannya, pengennya zina, pengennya judi, berubah drastis karena sebab memakan makanan dari orang-orang yang tidak jelas penghasilannya, tidak jelas, mungkin dia riba atau apa, hilang langsung inginnya maksiat terus. Itu pengaruh makan. Maka kita usahakan makan makanan yang halal, jangan sampai masuk ke perut kita atau perut anak istri kita yang syubhat atau yang haram, bahaya. Paham ya? Nah, yang halal, yang thayyibah pun juga kalau ada jangan berlebihan. Nabi sabdakan jangan melakukan perbuatan mubazir. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah yang halal, yang thayyibah, tapi wala tusrifu, dendek berlebihan. Lebih-lebihan juga jadi penyakit. Walaupun kita punya halal thayyibah lagu dia terkenal waktu kanan diri, karena mesti terjadi ibadah, jadi mudarat. Secukupnya kita usaha cari yang halal, yang baik, kemudian makan secukupnya sanu kita untuk ibadah. Paham ya? Itu kata ulama. Penyebab kita malas ibadah diantaranya karena makanan-makanan yang kita makan ini kurang pas. Maka cari pekerjaan-pekerjaan yang memang di sana tidak ada unsur judinya, tidak ada unsur tipu-tipunya, tidak ada unsur ribanya dan sebagainya. Kalau sudah begitu selamat, tidak ada yang haram-haram, maka kita usaha juga kerja itu jangan sampai ibadah kita terbengkalai. Memang tidak haram, tidak judi, tidak riba, lagu boleh cari usaha ni sak bisa kita berjamaah kah dah berjamaah, sak biasa tengaji kah tengaji, sak biasa tu wirid zikir kah tu zikir. Ini masih nanti hilang barokahnya, walaupun yang kita cari itu halal. Paham ya? Nah, memang yang pertama kita jangan sampai sentuh yang haram, kemudian selepas yang halal, jangan sampai yang halal ini menjauhkan kita daripada ibadah. Jangan sampai kita cari rezeki terus si terlalian sang pembeli rezeki. Makanya itu nanti kurang berkah terus jadinya. Banyak tapi banyak masalah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa idza nasha'at hadhil maitah minal mani'i kaddudil khalli wa fakihatin lam tunajjishu qat'an. Dan jika benda najis itu berada di tempat yang keras, nah yang mani ini yang tidak cair itu, yang agak kental gitu, kemudian dia mati di situ, tumbuh di situ, dari situ dia hidup, kemudian mati di situ, maka itu tidak menajiskannya dengan qat'an, tidak menajiskan sama sekali. Contohnya apa? Kadudil khalli wa fakihah, seperti contohnya ulat yang tumbuh di cuka. Ulat yang tumbuh di cuka. Cuka ini kan kalau lama-lama dia ada ulatnya. Begitu juga buah kan, buah pau, buah apa nih kan, suwe-suwe kan lamun toak ala ulatnya. Nah, ulat yang bersumber daripada buah, walaupun dia sampai mati di situ, atau cuka sampai ada ulatnya, nah itu tidak najis. Paham ya? Tidak najis. Tidak najis hukumnya seperti dudil khalli wa fakihah, sebagaimana ulat yang tumbuh, yang hidup di buah atau yang di cuka tersebut. Maka kalau kita makan buah misalnya mangga, atau mungkin buah apalagi durian mungkin, atau buah jambu, kok kelolosan kita makan ulatnya, tidak apa-apa karena dia tidak
najis. Maka dia tidak najis. Oke, mungkin anda tanyakan dulu. Paham lebih ini? Ya. Kemudian kita lanjut pembahasannya. Kemudian ini yang berat, yang ringan. Yang ringan sudah, yang dimahfuz sudah, sekarang yang berat, najis yang berat. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihim. Semua binatang itu hukumnya suci kecuali anjing dan babi. Jadi suci itu bukan berarti boleh dimakan. Maksudnya suci boleh kita pegang. Kecuali anjing dan babi. Anjing dan babi ini tidak boleh kita makan, pegang pun juga nggak boleh. Paham ya? Ada binatang yang tidak boleh kita makan tapi kita pegang tidak najis. Contohnya apa? Kucing, gitu kan. Apalagi? Apalagi? Harimau, apa? Monyet. Itu yang boleh tapi dimakan nggak boleh itu. Burung, iya, dia tidak najis, cuma tidak boleh dimakan. Makanya semua binatang itu suci, kecuali anjing dan babi. Kalau sapi, kerbau, kemudian ayam, kambing itu kan suci dan bisa kita makan. Ada yang suci tapi nggak boleh dimakan, seperti tadi kucing, monyet, apalagi burung elang, burung elang yang ada cangkar itu nggak boleh. Kecuali anjing dan babi itu hukumnya tidak boleh dimakan haram, dipegang pun najis. Paham? Jelas dalam Al-Quran kan? Yang kemarin tiang baca, yang terangkan, hurimat alaikumul maitatu wad dama wa lahmal khinzir, dan daging babi. Tapi kalau anjing nggak ada disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan di hadis Nabi akan kenajisan anjing. Kemudian wama tawallada minhuma, dan apa saja yang dilahirkan dari keduanya. Apa saja yang dilahirkan dari keduanya. Anjing, babi, nikah, keluar entah berbentuk anjing atau berbentuk babi, anaknya, itu najis. Au min ahadihim au ma'a hayawanin tahirin, atau anjing babi nikah dengan binatang suci. Anjing kawin dengan kambing, kemudian keluar anak entah berbentuk kambing atau berbentuk anjing, tetap itu najis hukumnya. Paham ya? Atau babi kawin dengan sapi, keluar anak entah berbentuk sapi atau berbentuk babi, tetap najis. Paham ya? Nah, jadi anaknya itu entah dia berkawin antara anjing dengan anjing, atau anjing dengan babi, atau anjing dengan binatang suci, kambing, atau babi dengan kerbau misalnya. Kok lahir anak entah berbentuk wujudnya seperti kambing atau seperti anjing dan sebagainya, tetap hukumnya najis. Kemudian di sini ada disebutkan al-mutawallidu bainal kalbi wal adam. Nah, bagaimana Ustaz kalau ada anjing kawin dengan manusia? Bagaimana anjing kawin dengan manusia? Itu bagaimana hukum anaknya? Nah, di sini disebutkan paingkan ala suratil kalbi panajis. Ada orang preman misalnya iseng-iseng sini perkosa anjing, terus keluar anak. Nah, jika bentuk anaknya itu berbentuk anjing, maka hukumnya najis. Entah mungkin laki-lakinya nyetubuhi anjing, atau anjing laki-laki nyetubuhi wanita perempuan manusia begitu. Kok tiba-tiba keluar entah dari anjing itu atau dari perempuan itu,
berbentuk anjing, perempuan melahirkan anjing gitu, karena dia berhubungan dengan anjing. Bagaimana hukum anaknya ini? Najis bagaimana? Jika berbentuk yang keluar itu anjing, baik dari yang kambing, dari anjingnya atau yang perempuan manusianya, maka hukumnya najis. Kemungkinan wa in kana ala suratil adami fatahirun, tapi kok keluar itu berbentuk manusia, maka hukumnya suci. Paham ya? Perempuan nikahi anjing atau laki-laki nikahi anjing. Kebanyakan biasanya ya laki-laki nyetubuhi anjing. Banyak juga ya perempuan-perempuan sekarang barat nih, terutama kan orang barat ini dia punya anjing khusus yang dia berhubungan dengannya. Nah, kalau seumpama perempuan ini hamil karena berhubungan dengan anjing itu, nah kok keluar anak perempuan ini berbentuk manusia, maka hukumnya suci kayak sama kita, walaupun atas sperma anjing, ataupun mungkin dari anjing itu keluar manusia kan Allah kuasa, tetap juga suci. Paham ya? Di sini disebutkan fatahirun inda ramli, maka Imam Ramli menyebutkan hukumnya suci. Wa najasu ma'fu anhu inda Ibnu Hajar, tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan dia tidak suci, dia tetap najis. Walaupun dia bentuknya manusia najis, tapi najisnya ma'fu, dima'fu. Alasannya ya karena spermanya sperma anjing. Kalau Imam Ramli mengatakan dia suci kalau bentuknya seperti manusia, kecuali kalau bentuknya anjing ya najis. Nah Imam Ibnu Hajar mengatakan najis tapi dimaafkan. Wa yusalla, maka tetap kalau dia berbentuk manusia tetap dia diperintahkan sholat kalau dia Islam. Walau imaman, dan boleh dia jadi imam. Misalnya saya mana nih, denara saya mana, lo acong. Tapi dia muslim misalnya, dia mondok, jadi tidak ada salahnya. Yang salah orang tuanya, sama sih orang berzina. Orang berzina ngeluarkan anak zina. Nah anak ini nggak berdosa, yang berdosa orang tuanya yang berzina itu. Seumpama dia jadi orang alim ya tidak boleh dia jadi. Kayak ini aja. Nah, yang orang tuanya anjing disebutkan dalam kitab ini, Muhajir mengatakan boleh diperintahkan dia sholat kalau dia berbentuk manusia dan berakal sehat normal kayak kita, perintahkan sholat. Kalau dia alim misalnya mondok, boleh dia jadi imam. Wa yadkhulul masjid, dan boleh dia masuk masjid. Wa yukhalitun nas, dan boleh dia berkumpul dengan manusia biasa ini walaupun orang tuanya anjing. Wala yunajjisuhum bi lamsihi, dan tidak najis kita pegang walaupun manusia tapi terlahir dari sperma anjing. Gimana ya? Tidak, tetap suci kita pegang, dia tidak najis. Ma'rutubatin, walaupun dalam keadaan basah. Wala yunajjisu ma al-qalili, dan tidak menajiskan najis air yang kecil. Maksudnya tidak kita pegang dia walaupun dia basah, sama-sama basah nggak najis. Atau dia pegang air juga airnya nggak jadi najis walaupun dia terlahir daripada anjing. Nah kemudian wal mutawallidu bainal kalbaini najisun walau kana ala suratil adam. Ini kalau ada anjing laki-laki dan anjing perempuan kawin, tiba-tiba keluar anaknya berbentuk manusia, bisa terjadi enggak? Bisa saja, makanya disebutkan di kitab, bisa saja karena Allah kuasa. Anjing dengan anjing kawin bukan manusia, tapi kok keluar anaknya berbentuk manusia, itu gimana? Walau kana ala suratil adami al mutawallidu bainal adami tahirun, maka anjing dengan anjing nikah keluar manusia keluar, hukumnya najis. Itu manusia najis karena anjing dengan anjing. Ini anjing kanca anjing berkawin terus keluar anak manusia, entah apa sebabnya, mungkin Allah kuasa intinya dengan nah gimana anak ini kalau jadi manusia besar najis. Najis gimana, apa kita bunuh aja dia langsung atau kita biarkan gimana? Biarkan aja dia hidup gitu.
Nah kemudian wal mutawallidu bainal adami tahirun walau kana suratil kalb. Nah kalau ada manusia dengan manusia kawin berkumpul, kok keluar anak berupa anjing, gimana anak ini? Suci atau enggak? Hah? Kebalikan yang tadi. Ini manusia si A dan si B nikah, kok keluar anaknya berupa anjing. Hukumnya anak ini suci karena manusia dengan manusia walaupun wujudnya seperti anjing. Disebutkan dalam kitab ini wal mutawallidu bainal adamai ini ya, yang terlahir dari dua anak Adam, laki-laki perempuan, hukumnya tahirun suci walau kana ala suratil kalbi, walaupun bentuknya yang keluar itu seperti anjing. Fa idza kana yantiq wa yaqil fa hal yukallafu qala badhum yukallaf. Kalau dia anak, kalau seumpama ini yang terlahirnya anjing, keturunan anjing ini berakal, kemudian bisa berbicara, apakah dia kena taklif untuk ibadah? Tetap dia diperintahkan ibadah kalau seumpama ada yang seperti itu. Paham ya? Nah ini jarang nggak terjadi, ya bisa saja kalau Allah kuat. Banyak kan orang-orang yang, tapi kebanyakan yang terjadi seperti ini bukan muslim, itu seumpama ada. Yang ulangi lagi, kalau ada anjing dengan anjing nikah kok keluar berbentuk manusia, maka walaupun dia berbentuk manusia tetap hukumnya najis, tidak boleh kita pegang karena dia terlahir dari ibu bapak binatang najis gitu. Tidak boleh kita sentuh dia najis. Biasanya kalau najis itu langsung dibunuh karena nggak jelas, nanti itu mesti tidak bagus lah gitu. Nah tapi kalau ada manusia dengan manusia nikah, mungkin kena laknat atau apa, kok keluar anaknya berbentuk anjing. Nah anjing ini hukumnya suci. Paham ya? Kemudian yang terakhir, al mutawallidu baina syataini wa huwa ala suratil adami idza kana yantiq wa yakil wa yuzu jadbuhu. Nah seumpama kambing ini, kambing dengan kambing nikah atau sapi dengan sapi nikah, keluar anak berbentuk manusia, najis enggak? Enggak najis karena binatang suci. Idza kana yantiq wa yaqil, kalau dia ini bisa bicara dan berakal otaknya, tetap diperintahkan untuk menjalankan syariat dan boleh disembelih. Ada ceritanya dulu kan, itu ada di satu kampung itu dari perkawinan sapi dengan sapi keluar manusia, tapi dia jadi ulama, dia mondok, dia pintar, dia khutbah di situ, dia khutbah. Maka di tengah khutbahnya dikatakan apa? Wahai ahli kampung saya, ini kan hari Idul Adha. Kalau seumpama di Idul Adha ini nggak ada binatang sembelihan, boleh yang sembelih aku, karena dia bapak ibunya sapi, boleh disembelih. Disebutkan wa yajuzu zabhuhu wa akluhu, boleh hukumnya menyembelihnya kalau Idul Adha walaupun berbentuk manusia, dan boleh kita makan dagingnya. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Besok kita lanjutkan. Jadi seperti itu. Tapi dia halal karena terlahir dari sapi, binatang halal. Kan itu kita nggak bisa, bukan rekayasa kita, kan itu memang sudah takdir Allah. Kok terlahir berbentuk manusia, kemudian dia berakal dan bisa bicara, maka tetap diperintahkan ibadah walaupun nasabnya kemana nggak tahu. Dan semua jadi alim, boleh kita jadikan imam, jadi mengajar gitu. Nah kalau Idul Adha, kalau nggak ada kita sembelih, boleh disembelih dia? Boleh kita bukan boleh, karena dia hakikatnya seperti binatang, karena terlahir memang dari sperma binatang yang halal dimakan dagingnya. Kayak lakukan kurang lebihnya seperti itu sudah. Paham maksudnya ini ya? Tapi kan eman-eman lalu jadi si alim, terus si bimbing kita jadi sembelih, walaupun halal disembelih, halal dimakan, tapi jangan. Kita
tetap kita hormati. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa pahami dan bisa kita amalkan sampai. Al-hadhihi niyah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana ummi kana sirata Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. وكل مجاهد لله بيد البدر يا الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.